Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Dayat, NIM 1812120024. Dosen saya Ropal Torres, SE, MSI. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi di sini kita bisa dapat mengambil pengertiannya, yaitu pengertian pengambilan keputusan dalam hal kondisi yang tidak pasti adalah pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tidak diketahui sama sekali jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. Bisa diartikan sebagai kondisi tersebut tidak pasti timbulnya, tergantung kondisi yang akan ditimbulkan. Yang kedua yaitu pengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Jadi di sini kita melihat tidak dapat menentukannya keputusan itu tergantung kondisi yang keluar. Jadi biar tercapainya suatu probabilitas, kita akan menunggu beberapa kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga yaitu yang tidak diketahui hanyalah kemungkinan dari hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi beberapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Jadi di poin yang ketiga ini kita dapat melihat bahwa suatu tindakan tidak dapat diprediksi dengan keluarnya probabilitas dari hasil yang didapatkan. Poin yang keempat yaitu pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadi yang bermacam-macam keadaan tersebut. Jadi poin yang kelima ini bisa kita lihat bahwa pengambilan keputusannya tidak mempunyai pengetahuan dan informasi. Jadi informasinya tidak begitu lengkap, peluang terjadinya bermacam-macam keadaan. Yang terakhir yaitu hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Jadi hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi atau tidak akan pernah terjadi. Yang berikutnya yaitu syarat kondisi tidak pasti. Jadi syarat kondisi tidak pasti ini memiliki ada 3 poin. Yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang feasible. Feasible itu dapat diartikan dapat dilakukan. Yang ketiga, nilai probabilitas masing-masing kejadiannya tidak diketahui. Jadi probabilitas ini masing-masing nilainya tidak dapat ditebak-tebak atau tidak diketahui. Poin yang ketiga yaitu memiliki nilai phi-off atau sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian yang tidak pasti tertentu. Jadi kombinasi tersebut sesuai kejadian yang tidak pasti tertentu. Yang berikutnya yaitu teknik penyelesaian. Teknik penyelesaian ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria Maximek. Pada kondisi ini pengambilan keputusan dianggap sebagai sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Jadi hasil maksimal ini dapat kita sesuai keadaan. Keadaannya bisa mengantungi alternatif yang secara alamiah lah. Nah, yang berikutnya yaitu kriteria Maximin. Kriteria Maximin ini yaitu pengambilan keputusan yang dianggap sangat pesimis. Pesimis ini bisa diartikan tidak percaya diri atau konservatif tentang masa depan yang terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal. Jadi nilai hasil yang maksimal dari hasil minimal yang dipilih ini dapat memilih alternatif yang meminimalnya paling besar. Jadi nilai yang paling besar bisa dipilih melalui alternatif. Kriteria berikutnya yaitu kriteria Lefschetz atau kriteria equal Likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitasnya terjadi berbagai kondisi. Jadi probabilitas ini tergantung kondisi yang akan terjadi. Sama besarnya juga. Pengambilan putusan ini tidak dapat menentukan atau menentukan probabilitas yang terjadi berbagai hal dan hasil sehingga diasumsikan bahwa kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Jadi hasilnya jika bersamaan bisa
untuk terjadinya sama. Kriteria realisme atau kriteria Hurwitz merupakan kriteria antara maximax and maximin, antara optimis dengan pesimis. Jadi hasil kriteria realisme ini, hasil keputusan dikendalikan oleh koefisien optimisme, yaitu dengan rumus jika alpha bet sama dengan 1 adalah sangat optimis, alpha sama dengan 0 adalah sangat pesimis. Jadi ukuran realisme ini bisa dirumuskan dengan UR dalam kurung bagi UR sama dengan hasil max kali alpha ditambah hasil max dikali 1 dikurang alpha. Itu rumusnya ya. Nah, kriteria yang berikutnya ini kriteria Recruit, merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Yang berikutnya, pohon keputusan adalah dianggap diagram pemilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan, serta hasil dari hubungan antara pilihan dan kejadian. Jadi sebagai dalam kehidupan kita sehari-hari, pohon ini dapat diartikan sebagai untuk menentukan apa yang akan terjadi, peluang kita ke depan menyertai keputusannya. Tujuan penggunaan pohon ini adalah untuk memudahkan penggambaran situasi. Jadi situasi yang akan kita lakukan, kita gambar dulu. Kita gambar, baru sistematik, keputusannya secara sistematik dan komprehensif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Randy Dayat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.